Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da al-mab'uthu rahmatan lil alamin. وقال تعالى في محكم تنزيله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat yang amat berkah yang Allah berikan kepada kita, usia, kesehatan dan kesempatan, di mana ada yang dihentikan oleh Allah usianya tidak berjumpa dengan Jumat ini, tapi kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada yang tak kuat untuk berdiri, tapi kita dimampukan oleh Allah untuk berdiri. Di mana ada akalnya, pikirannya, hatinya bahkan tidak terlalu berfungsi sempurna, tapi pada detik yang sama ini kita diberikan oleh Allah akal dan hati yang sempurna. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua yang duduk di tempat ini, orang-orang yang kita sayangi dan yang menyayangi kita, siapapun dan dimanapun mereka yang pernah berperan dalam hidup kita, semoga semua mereka kelak mendapatkan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat renungan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaklah kita ini, hendaklah para ayah dan ibu mengkhawatirkan atau gelisah akan meninggalkan keturunan ataupun generasi umat yang akan datang yang amat lemah. Dzurriyyatan di'afan, generasi atau keturunan yang lemah itu adalah mereka yang tidak takut kepada Allah. Generasi yang lemah itu adalah generasi yang justru takutnya terkait materi dunia. Generasi yang lemah adalah generasi yang mereka tidak mendapatkan perhatian akhirat. Kompetensinya adalah kompetensi dunia. Kompetensi dan kemampuannya adalah kecerdasan terkait materi dunia, tapi tak punya kecerdasan terkait akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat ini renungan untuk setiap kita, khususnya hati-hati di pundak Anda sebagai seorang ayah dan ibu. Tanggung jawab seorang ayah sebagai kepala keluarga disebut oleh Allah khusus pada satu ayat dalam surat At-Tahrim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, mengaku dirinya beriman, kepala keluarga, kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pastikan pelihara dirimu, keluargamu, anak-anakmu, seluruh keluarga intimu dari panasnya cengkeraman api neraka. Untuk siapa dialamatkan? Untuk setiap yang berstatus hari ini. Anda yang tidak sadar sebagai kepala keluarga, di pundak Anda tanggung jawab generasi umat ini agar tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah. Maka ayat tadi ketika Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yang paling dikhawatirkan oleh Allah terkait generasi umat masa depan yang justru menghancurkan umat Islam,
Karena hancurnya umat ini ada di tangan umat Islam itu sendiri. Hancurnya umat Islam ini, akhlaknya, karakternya, dan seluruh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ada di tangan generasi umat Islam itu sendiri. Maka tidak mengherankan ketika ayat ini menjadikan ada dua kata kunci. Yang satu penyakit dan yang satu adalah obat. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah banyak sekali kepala keluarga yang hampir tidak peduli dengan generasi umat Islam yang lebih baik, sehingga akhirnya mereka meninggalkan umat dan generasi yang lemah. Penyakitnya adalah keturunan yang amat lemah, generasi yang lemah. Obatnya apa? Falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita ini takut kepada Allah bahwa ini pasti akan dipertanggungjawabkan, pasti akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya, kecil maupun yang besar, sedikit maupun yang banyak. Setiap kita akan menemui pertanggungjawaban panjangnya karena memimpin satu keluarga ini. Waliyaqulu qawlan sadida. Hendaklah bersabar, berkata dan bertutur kata yang baik dan lembut. Ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat proyeksi pendidikan generasi Islam abad ini dan abad 21 yang mendatang, kita menemukan ada 3 hal yang harus diperhatikan secara global. Yang pertama adalah karakter, akhlakul karimah. Karakter ini pun terbagi dua. Ada karakter kinerja, ada pula karakter moral, akhlak di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak menginginkan ada generasi yang kerja keras, ulet, kuat, hebat, tangguh, sungguh-sungguh, tapi pendusta. Kita tidak menginginkan umat Islam, tidak pernah menginginkan ada generasi yang kuat secara materialistis, kuat hebat secara akademis, tapi culas dalam berbicara, tidak amanah dan tanggung jawab. Sebaliknya, generasi ini juga tidak dibutuhkan mereka yang hanya sekedar jujur, hanya sekedar tanggung jawab, amanahnya hebat, punya kepribadian ibadah hebat, tapi tak punya keteguhan dan kerja keras. Umat Islam juga akan hancur. Salah satu problem besar kita, umat Islam ke depan ini dan saat ini tampak jelas, adalah berapa banyak para ayah dan ibu khususnya justru berjuang keras untuk anaknya, untuk membentuk kompetensi yang begitu hebat, membentuk skill yang hebat, tapi lupa akan karakter akhirat. Biaya sekolah mahal ia lakukan, berapapun ia pilih dia siap untuk membayarnya, tapi untuk kebutuhan akhiratnya, kebutuhan rohaninya ia lupa. Padahal hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu barometer ukuran anak yang soleh, generasi soleh masa yang akan datang siapa? Minimal saat ayahnya meninggal atau saat ibunya meninggal, yang menyolatkannya adalah anak kandung tercintanya yang dia didik dengan generasi Islam, yang mendoakannya anaknya, yang memberikan kebaktian tulus keikhlasan tanpa ada pamrih anaknya. Maka Rasulullah SAW berikan kepada umat Islam ini barometer seorang ayah yang sukses siapa? Ayah yang sukses adalah ayah yang semampu menciptakan anak-anak yang soleh dan solehah. Pertanyaannya, soleh pada bagian apa anak kita hari ini? Soleh pada bagian apa? Cerdas bidang teknologi apa? Cerdas dalam hal apa? Apakah dia cerdas ketika kita lunglai, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, terbaring dalam rumah sakit? Punyakah dia kecerdasan untuk mendoakan ibunya? Punyakah dia kecerdasan untuk mendoakan Anda yang telah memberikan jutaan rupiah untuk sekolah akademisi tinggi ini? Kalau tidak, percuma.
semua sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, problematika yang dihadapi generasi umat ini adalah kompetensinya selalu dibanggakan dengan berbagai macam tingkat akademis yang tinggi, tapi lupa akan karakter Islam, lupa baca Al-Quran, lupa sujud di tempat ini. Fa'asu'alul an, pertanyaannya kata Imam Al-Ghazali adalah, asataqulu anta yani walidun kirim, masihkah berani menyebut engkau orang tua yang baik? Masih berani menyebut engkau ayah yang baik? Masih berani menyebut ayah yang tanggung jawab, sementara anakmu tidak sholat, anakmu tak baca Al-Quran, ia tak mengerti mendoakanmu kalaupun kau meninggal, ia bahkan tak mengerti bagaimana untuk meminta kepada Tuhannya untuk menyampaikan proposal kehidupannya di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter, kompetensi dan literasi. Zaman dulu baca, tulis, hitung. Sekarang minat bacanya tinggi luar biasa, minat bacanya hebat, tapi daya tangkap dan daya bacanya nyaris tidak ada. Kita bisa membuktikan itu. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah seorang peneliti senior. Ia menemukan bahwa orang Indonesia tahan untuk membaca layar hampir 9 jam rata-rata dalam satu hari. Bahkan mampu melihat layar 9 jam dalam satu hari satu malam. Ia mampu. Itu secara rata-rata. Membaca, ia mampu kuat berjam-jam, khususnya scrolling WA, scrolling Facebook, media Twitter, media Instagram, semua media itu yang dipakai oleh anakmu yang engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Minat bacanya tinggi, tapi daya bacanya ketika membaca kebaikan, tentang broadcast kebaikan, nyaris tidak pernah ada yang bertahan. Nyaris tidak ada yang bertahan di antara kita ketika mendengarkan tausiah para ulama, para habaib, terus kemudian diabaikan begitu saja. Pertanyaannya, wa ayyu rijalul ghad nuhibbu. Pertanyaannya, generasi macam apa yang kita banggakan di masa yang akan datang? Hudurul kiram jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah inspiratif. Seorang ayah yang setiap hari pulang bekerja, setiap ba'da isya ia sampai ke rumahnya. Suatu kali tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh istri dan anak-anaknya, karena pekerjaan mereka, usahanya sedang menurun penghasilannya. Suatu waktu ayah pulang dalam keadaan lelah, lalu menyapa istrinya, "Hai istriku, mengapa rumah kita sepi? Di mana semua anak-anak?" Istri menjawab, "Mereka semua barusan saja tertidur." "Apakah mereka sudah sholat?" "Belum, mereka belum sholat." "Kalau begitu bangunkan mereka semuanya. Aku pengen mereka semua sekarang sholat bersamaku, lalu semua tidur." "Jangan, mereka tadi tidur dalam keadaan begitu lapar. Saking laparnya mereka, aku pun berupaya seakan-akan memasak di dapur, sampai mereka terlelah menunggu aku dengan masakan yang tidak ada itu. Lalu aku menikah, mereka sudah dalam keadaan tertidur pula semuanya. Jangan bangunkan mereka, karena mereka akan kembali menangis." Ayah yang tanggung jawab kemudian berkata, "Bangunkan, karena Allah tidak perintahkan aku untuk membuat mereka kenyang, tapi Allah perintahkan aku untuk buat taat kepadanya. Rezeki di tangan Allah, bukan ada di tangan kita. Bangunkan, aku ingin sholat." Dengan terpaksa seorang ibu membangunkan semua anak-anaknya yang berjumlah 5 orang. Ketika dibangunkan, seperti dugaan pertama ibu, semua anak menangis, memegang perut, kelaparan. Lalu ayah berkata, "Anak-anakku, ayo kita sholat. Rezeki kita ada di sholat kita. Ayo kita berdiri untuk bangun tahajud. Ayo kita berdiri untuk bangun isya, karena rezeki kalian semua ada di sana. Semua tertunda kalian karena kalian tidak sholat." Semua akhirnya mendirikan sholat. Tidak lama kemudian, anak-anak yang ikut dalam keadaan sholat itu menangis karena menahan laparnya.
ayah pun tetap khusyuk menunaikan solatnya. Lalu pada penghujung solatnya ia berdoa, Ya Allah, rezeki ada di tanganmu, telah kami tunaikan satu ketaatan kepadamu dengan kami semampu kami. Ya Allah, tunjukkan kepada anak-anakku ini bahwa rezeki adalah engkau yang menjaminnya, bukan pekerjaanku yang aku lakukan hari ini. Subhanallah, begitu mereka selesai salat, ada orang yang mengetok pintu pada saat itu lalu berkata, Assalamualaikum fulan ya bun fulan, kami datang kepada engkau membawakan uang yang dahulu sekitar 10 tahun lalu kami berhutang, dan ini kami bawa dengan tambahannya, serta kami membawa makanan sedikit untuk anak-anakmu. Subhanallah, ayat ini mengingatkan kita kepada peristiwa ini. Allah mengingatkan kita kepada peristiwa ayat surat Thaha. Lihat apa kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan seluruh keluargamu, generasimu untuk menunaikan salat lebih awal. Wastabir 'alaiha, tanamkan kesabaran dan keteguhan, sabar dalam hati. Nahnu narzuquka, kami yang akan menjaminkan rezekimu kalau engkau salat, kata Allah. Nahnu narzuquka, kami tidak minta kepadamu, kata Allah, tapi kami narzuquka wal aqibatu, dan akibat dari kebaikan salatmu ini kami yang menjaminkan kepadamu. Subhanallah. Ma'asyur muslimin, pertanyaannya, masihkah ada generasi ayah ibu yang memerintahkan anak-anaknya demikian, lebih mendahulukan salatnya di hadapan Allah, atau ia lebih mendahulukan sebuah kompetensi dunianya yang hampir ia tidak akan pernah didoakan gara-garanya? Ma'asyur muslimin, maka melalui khutbah kecil ini Al-Fakir mengingatkan buat diri sendiri dan kita semuanya, jangan merasa santai dengan hisab Allah. Jangan merasa abai bahwa hidup ini akan berlalu begitu saja. Tidak. Tapi ada pertanggungjawaban panjang yang akan dimintai kepada kita. Bagaimana kita meninggalkan generasi anak-anak dan keturunan kita. Lemahkah atau kuat imannya? Kalau ia lemah, maka yang pertama kali bertanggung jawab di hadapan Allah adalah kita sebagai ayah. Kalau ia kuat, maka kita pula akan mendapatkan kemuliaan pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Al-Fakir, ada 2 ayat penutup dalam khutbah mimbar kecil ini. Dalam satu ayat Allah menegaskan bahwa keturunan adalah zinatun min zinatid dunya, perhiasan dari perhiasan dunia. Tapi di ayat yang lain juga Allah menyebutkan bahwa anak adalah fitnah untuk setiap kita. Maka Anda yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, siap-siap dengan fitnah itu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak itu, harta-hartamu dan seluruh kinerja jabatanmu, kedudukanmu itu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau itu yang terjadi, kita dipastikan orang-orang yang amat merugi di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun yang anak kepada ayah dan ibu kita, ayo jangan beri beban lagi buat ayah ibu. Cukup mereka sudah menanggung dosa dan kekhilafan mereka yang pernah mereka lakukan. Jangan lagi tambah beban mereka dengan dosa baru. Engkau yang barusan ditinggal ayah, ditinggal ibu, atau ditinggal siapapun, kalau engkau betul mengatakan cinta dan sayang pada ayah ibumu, jangan pernah mentransfer keburukan dan dosa buat mereka. Tunaikan hak-hak Allah, maka Allah akan menunaikan hak-haknya kita kepada kita semuanya. Semakin kita bersegera menunaikan hak Allah, Allah sendiri yang menjaminkan bahwa hak itu akan tertunaikan lebih segera. InsyaAllah generasi umat Islam yang akan datang lebih mendahulukan karakter moral dan keikhlasan tenaga kerja, kesungguhan ulet, tapi diimbangi dengan kejujuran, kecerdasan. Kompetensinya ada, literasinya ada, maka insyaallah umat ini akan kembali jaya pada masanya nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim,
وتقبله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita di hadapan Allah pasti akan menemukan pertanggungjawabannya. Yang paling tepat dan yang paling cerdas di antara kita adalah mereka yang selalu mengingat hari-hari pertanggungjawaban itu akan segera tiba. Tak mengenal pagi dan sore, juga tak mengenal sakit apa. Ketika bila saatnya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal itu tiba, tak akan ada yang bisa menundanya, tak ada yang bisa nego, tak akan ada yang bisa main politik keuangan, tak akan ada yang bisa menggunakan jabatan siapapun ia. Yang harus diwaspadai dari kita ada 3 hal dari apa yang kita sampaikan tadi. Waspadalah dengan keturunan yang lemah keimanannya. Waspadai keturunan yang lemah keyakinannya kepada Allah. Waspadai keturunan yang hanya sekedar hebat pada kompetensi dunia tapi tak hebat pada kompetensi akhirat. Yang kedua, waspadai dengan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Kesehatan yang Allah berikan ini ada saatnya akan dicabut oleh Allah. Yang tadinya tidak pikun bisa pikun, yang tadinya tak punya kemampuan bisa punya kemampuan, yang tadinya mampu berdiri tak lagi mampu berdiri, yang tadinya mampu melihat boleh jadi tidak akan mampu melihat. Yuk kita waspadai kesehatan dan kesempatan ini, karena akibat 2 inilah banyak sekali manusia yang lalai akibat nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Yang ketiga, ukuran sukses seorang anak yang soleh bukan kepada kehebatannya mendapatkan jabatan dunia. Ukuran solehnya terletak kepada kecerdasannya mendoakan dan berbakti kepada ayah dan ibunya. Ukuran kecerdasannya, ukuran kecerdasan solehnya terletak kepada lisannya yang tidak keluh dan baku dan tidak sulit untuk menyebutkan Allahumma gfir li abi wa ummi, Allahumma gfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Salah seorang imam madzhabul arba'ah namanya Imam Ahmad Hambali, ketika beliau ditanya, wahai imam, apakah bila seorang anak membaca Rabbi gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira pada setiap salat 5 waktu ia tidak pernah lupa, cukupkah itu sebagai bukti bakti kami kepada kedua orang tua? Imam Hambali langsung menjawab dengan nada keras, tidak cukup. Bahkan seandainya seorang anak membaca itu 100 kali dalam 1 kali solatnya pun tidak akan pernah cukup membayar seluruh jerih payah ayah dan ibu. Pertanyaannya, ataukah kita justru jangankan membaca 101, jangankan itu, ataukah mungkin kita tidak membaca dalam 1 hari? Na'udzubillah min dzalik. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah olehnya di hari yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesehatan kesempatan kita jauh lebih berarti. Allah mengangkat generasi umat kita menjadi derajat yang amat tinggi di hadapan Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan ya Allah atas segala dosa dan kekhilafan kami.
yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Tuhan, ada seseorang di tengah-tengah kami yang saat ini hamba-Mu yang Engkau bawa pulang kepadamu ya Rabb. Tuhan ya Allah, jadikan ini nasihat dan pelajaran buat kami, bahwa kami akan sepertinya untuk mempertanggungjawabkan apa yang hari ini kami nikmati. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan keturunan yang lemah ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan keturunan dan generasi yang tidak takut padamu ya Allah. Tuhan ya Allah, kami sesungguhnya sadar bahawa pertanggungjawaban akhirat jauh lebih panjang, tapi kami seringkali ya Allah terlupakan akibat nikmat dunia semata. Ya Allah, wariskan ya Allah kepentingan akhirat dalam jiwa kami, dan jangan jadikan akhirat ini ya Allah ada dalam genggaman tangan kami. Jadikan akhirat berada dalam pelukan jiwa kami, dan dunia berada dalam genggaman tangan kami yang kapan saja kami bisa letakkan. Rabbana ya Allah, atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah seperti hari ini ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan sujud panjang di hadapan-Mu ya Allah. Bila saatnya kami wafat, jangan biarkan hutang piutang kami akan meminta kami pertanggungjawabannya di akhirat. Bila saatnya kami pulang ke negeri akhirat ya Allah, jangan biarkan keturunan kami yang justru akan menarik kami ke dalam neraka ya Allah. Tuhan ya Allah, jadikan air mata kami di hari ini menjadi penebus dosa kami ya Allah, untuk meredamkan bara kobar murka neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.